Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau di mana pada pagi hari ini kami datang untuk memuji memuliakan namamu, membesarkan namamu lewat puji-pujian kami. Untuk itu Tuhan, jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau memulaikan ibadah kami siap untuk memuji, menyenangkan akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur bab cintamu padaku, takkan pernah berubah.
cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah cinta kita terus bertambah di dalam Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu begitu mengasihi kehidupan kami. Bukti nyata
Kami ada sebagaimana ada Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami, bahkan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan kami dengarkan pada saat ini. Urapi hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, agar kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dan kami semua diberkati oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, kiranya kekuatan, sukacita boleh menyertai kita bersama. Puji Tuhan, haleluya. Tak terasa kita ada di penghujung awal tahun, ya, di penghujung bulan Januari. Waktu berjalan terus, tak terasa sudah ada di ujung Januari. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari saya ingin mengajak saudara, kita akan melihat di dalam suratan 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan. Seringkali kalau kita dapat SMS dari seseorang, salam sehat, ya, selalu ada kata-kata semoga sehat. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama, bertolak dari ayat ini, ya. Kita mau lihat berbicara tentang sehat jasmani dan rohani, ya. Sehat jasmani dan rohani. Tuhan menghendaki keduanya, ya. Dan keduanya saling berhubungan. Kalau kita sehat rohani, ya, kesehatan jasmani juga mendapat pengaruh yang positif. Itulah sebabnya kita perlu perhatikan baik-baik, ya. Kalau kita melihat bagaimana dikatakan perlu sehat jasmani dan rohani. Kita ingat bahwa seringkali manusia penuh dengan kekhawatiran, ya. Itulah sebabnya kiranya firman Allah boleh mengingatkan saya dan saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran, ya. Sebab tidak ada yang kebetulan, ya. Coba kita lihat dulu dalam Matius, saudara, pasal 10. Matius 10 ayat yang ke-30. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Puji Tuhan, ya. Ayat ini begitu bagus, saudara, ya. Dikatakan Tuhan memelihara kita begitu teliti sampai rambut pun dihitung. Siapa yang bisa hitung rambut ini, saudara? Dan dikatakan tidak ada yang jatuh tanpa izin Tuhan.
Apalagi semua bagian tubuh ini, ya. Bagian tubuh lain. Semua seizin Tuhan. Puji Tuhan. Kalau terjadi apa-apa, ya, tanyakanlah kepada Tuhan, mengapa itu terjadi, ya? Sebab semua ada dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Tadi dikatakan jangan hidup dalam kekhawatiran, sebab tidak ada yang kebetulan. Lalu kita juga perlu mengerti mengapa jangan penuh dengan kekhawatiran, sebab Tuhan sanggup menyembuhkan. Puji Tuhan. Ya. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit. Saudara, sakit atau sembuh atau mati, ya. Hidup semua, ya. Mati hidup seseorang semua ada di dalam tangan Tuhan, ya. Coba kita melihat dulu dalam suratan 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat ini begitu jelas dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Jadi mati hidup semua ada di dalam tangan Tuhan. Bilurnya menyembuhkan kita, ya. Dan kunci maut dan alam maut sudah di tangan Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk khawatir, ya. Sakit atau mati bagi anak-anak Allah yang normal, ya, itu merupakan satu kehendak Tuhan. Puji Tuhan, ya. Saudara, semua seizin Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita mengerti, mengapa kita jangan khawatir, sebab dikatakan Tuhan itu sangat adil. Dia tidak membedakan orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dalam Roma pasal 2 ayat 11. Roma 2 ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Puji Tuhan. Ya. Allah tidak memandang bulu. Allah tidak membedakan orang. Sebab itu jangan khawatir. Dia tidak pernah keliru. Dia tidak pernah salah. Dia selalu betul. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Dia selalu betul. Ya. Dia sangat teliti dan dia juga sangat tepat. Itulah sebabnya jangan khawatir. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau toh terjadi sesuatu, ya, pasti ada sebabnya. Sekalipun itu hanya peristiwa kecil, apalagi yang besar. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan jangan khawatir, sebab poin yang keempat, ya, khawatir akan membuat orang menjadi sakit. Ya. Baik secara medis, ya. Misalnya sakit mah, tekanan darah tinggi, jantung jadi berdebar-debar, ya, gangguan hormonal dan lain-lain, ya. Juga secara alkitabiah, takut atau khawatir berarti iman yang negatif. Itu juga bisa sungguh-sungguh jadi, ya. Kalau iman negatif,
Masih ingat dalam Ayub saudara? Coba kita lihat Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya. Ayat ini begitu jelas. Apa yang kutakutkan, apa yang kukhawatirkan itu mendatangi aku, dikatakan. Nah saudara, tadi saya katakan ya, takut atau khawatir berarti iman yang negatif. Sehingga itu bisa sungguh-sungguh jadi. Sebab itu jangan takut atau khawatir. Serahkan semua kepada Tuhan, ya. Berdoalah dalam roh, maka iman akan menjadi makin kuat sehingga bisa mengatasi ketakutan. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi dikatakan jangan khawatir sebab poin yang kelima, ya. Memelihara kesehatan bukan berarti khawatir. Ya. Memang ada orang karena khawatir, ya, lalu menjaga dan memelihara kesehatannya berlebih-lebih. Itu tidak sehat, ya, dan tidak baik kalau terlalu berlebih-lebih. Perhatikan, ya, khawatir yang normal itu bukan dosa, ya. Misalnya kalau naik pohon khawatir jatuh, ya, itu normal, itu enggak dosa. Kalau melihat keadaan yang sangat kotor, khawatir kena penyakit, itu wajar. Tetapi kalau dalam keadaan terjepit, ya, ini tidak kebetulan. Jangan takut, ya. Puji Tuhan. Harap pada Tuhan dan minta pimpinannya kalau terjepit, dalam keadaan yang terjepit. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu untuk apa sehat jasmani dan rohani? Ya. Untuk apa sih sehat jasmani dan rohani? Ya, saudara, ingat tujuan hidup kita adalah sorga yang kekal. Puji Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita perlu sehat rohani dan jasmani. Ya, untuk memakai setiap kesempatan hidup di dunia ini baik-baik. Sebab hidup di dunia ini adalah indikator dari hidup kekal di sorga atau neraka. Ya. Berbicara tentang sehat rohani. Apa sih sehat rohani? Ya. Orang yang lahir baru itu berubah menjadi baru. Itu seperti anak yang baru lahir. Sekalipun ia belum bisa berbuat apa-apa, tetapi ia sehat. Begitu orang yang sudah lahir baru. Ia disucikan dan menjadi suci. Itu sehat rohani. Lalu apa tanda-tanda, ya, rohani yang sehat? Tanda-tanda rohani yang sehat yang pertama saudara, ya, bisa tetap hidup suci. Amin. Puji Tuhan. Bisa tetap hidup suci. Puji Tuhan. Bisa hidup cara baru. Dan itu berarti cara baru itu adalah suci. Bukan hidup dalam dosa.
Ya. Saudara, bukan orang yang hidup dalam dosa lalu berkurang-kurang dosanya, berkurang-kurang terus hidup dalam dosa tapi berkurang-kurang. Tidak. Ya. Tetapi ia selalu benar di hadapan Tuhan. Kalau ia jatuh dalam dosa, itu berarti sakit rohani. Tidak sehat rohani. Kalau dibiarkan bisa mati rohani. Ya. Lalu saudara, tanda yang kedua, tanda-tanda rohani yang sehat, ada sejahtera, ada sukacita terus menerus. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana hidup saya dan saudara? Apakah ada sejahtera di hati ini? Ada sukacita terus menerus? Kalau gelisah, berarti ada yang tidak beres. Apalagi hidup yang pahit. Ya. Itu tanda ada dosa dalam hati, ya. Atau ya, ada perbuatan dosa di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Lalu tanda rohani yang sehat yang ketiga, ya, bisa menghadapi semua pencobaan dan tidak menjadi jatuh. Puji Tuhan. Gak ada orang yang hidup di dunia dari mulai lahir, maaf bicara sampai mati di usia mungkin ada 70, 80, ada yang 90, ada yang 50, lalu tidak pernah menghadapi pencobaan. Ya, pasti dalam hidup ini ada, ya, menghadapi pencobaan. Nah saudara, dikatakan tanda-tanda rohani yang sehat, ya, bisa menghadapi pencobaan dan tidak menjadi jatuh. Pencobaan itu tidak membuat kita menjadi jatuh. Mengapa? Sebab semua pencobaan yang kita alami itu, firman Allah berkata, tidak melebihi dari kekuatan kita. Bisa berkata amin? Haleluya. Ya, ini janji firman Allah. Saya tidak membacakan ayatnya, tetapi firman Tuhan berkata bahwa pencobaan atau kesukaran itu yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Berarti kita bisa melewati pencobaan, ya, bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, sehingga kita tidak menjadi jatuh karena pencobaan itu. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya, ya, bagaimana supaya bisa tetap sehat rohani, ya? Supaya bisa tetap sehat rohani, yang pertama kita harus hidup suci dalam Kristus. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana bisa tetap sehat rohani? Ya, harus dipelihara. Ya. Sehat rohani ini harus dipelihara. Jangan sampai sakit. Rohaninya jangan sampai sakit, tapi harus dipelihara. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bukan cuma tubuh jasmani ini yang dipelihara, tetapi juga kehidupan rohani harus dipelihara. Jangan sampai sakit rohani. Puji Tuhan. Lalu hal yang ketiga, bagaimana bisa tetap sehat rohani? Harus mempunyai tujuan hidup yang jelas dan betul. Kalau enggak punya tujuan yang jelas dan betul hidup di dunia ini, maka hidup ini akan kacau. Ya, sebab enggak ada tujuannya hidup ini. Tetapi kalau kita punya tujuan hidup, bahwa saya hidup karena Tuhan yang menghidupkan saya. Dan Tuhan punya rencana, saya hidup di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya hidup di dunia ini untuk mengumpulkan pahala di sorga. Dan saya hidup di dunia ini supaya hidup ini berarti untuk orang lain. Dan juga berarti buat Tuhan. Hidup di dunia ini untuk tujuan yang jelas, yaitu sorga yang kekal menjadi tujuan saya. Saya enggak mau lepas
dari tujuan sorga. Harus ada tujuan yang jelas dan betul, maka kita akan pelihara hidup rohani ini sehingga tidak menjadi sakit. Puji Tuhan. Tadi berbicara tentang sehat rohani. Sekarang kita berbicara tentang sehat jasmani, ya. Sehat jasmani. Definisi sehat jasmani, ya, ada bermacam-macam, ya. Misalnya definisi orang banyak, ya. Definisi para ahli, ya. Dan definisi setiap negeri juga bisa berbeda. Ada orang, saudara, merasa sehat, tetapi ternyata menurut seorang ahli, ia digolongkan sakit, tidak sehat. Ada orang yang oleh dokter dikatakan tidak sehat, tetapi bisa hidup baik-baik sampai umur 95 tahun misalnya. Nah, tadi saya katakan definisi sehat jasmani memang ada bermacam-macam, ya. Banyak orang punya definisi tentang sehat jasmani, para ahli dan negeri juga berbeda-beda. Tadi saya katakan, ya, tetapi bisa hidup baik-baik tuh. Dokter berkata dia nggak sehat, tapi bisa hidup baik-baik sampai umur 95 tahun misalnya. Ada orang yang dikatakan sehat oleh dokter, tidak berapa lama, ya, nggak berapa lama lagi mati. Dokter berkata dia sehat, tapi ternyata dia mati. Kembali lagi saudara, apa yang firman Allah katakan dalam suratan 1 Samuel tadi, ya, di pasal 2 ayat 6. 1 Samuel 2 ayat 6 dikatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap orang bebas memakai definisi manapun, ya. Paling sedikit kita merasa tidak sakit, ya. Seluruh anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, bisa bekerja dan tidak terganggu aktivitas sehari-hari, ya. Saudara, kita yakin bahwa Tuhan sanggup memberi kesehatan, ya, kepada kita semua menurut definisi yang manapun. Puji Tuhan, termasuk mungkin juga umur, ya, sesuai dengan takaran dari Allah. Amin. Ya, sesuai takaran Allah. Semua orang punya keinginan, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, saya ingin hidup panjang, saya ingin hidup lama. Semua boleh punya keinginan, semua boleh punya kerinduan untuk umur panjang, ya. Kalau ulang tahun kan selalu berkata semoga sehat dan umur panjang. Semua merindukan itu. Tetapi jangan lupa, ya, bahwa itu umur pun sesuai dengan takaran dari Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu pertanyaan mungkin, ya, kesehatan jasmani apa perlu dipelihara, ya? Apa butuh dipelihara? Apa perlu dipelihara? Ya, kesehatan jasmani, saudara, adalah kehendak Tuhan untuk memelihara kesehatan kita sesuai dengan keadaan, sesuai dengan pengertian, sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Tetapi jangan dengan khawatir. Puji Tuhan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan, ya. Kesehatan jasmani perlu dipelihara, juga merupakan
kehendak Tuhan. Ya, saudara, dikatakan asal jangan dengan khawatir. Tanpa khawatir, ya. Sesuaikan dengan sikon. Misalnya, ya, di hutan Afrika misalnya, ya, atau di kota modern. Cara-cara yang normal, ya, itu berbeda. Kalau dulu misalnya nenek kita, ya, lahir oleh dukun bayi. Dan sekarang anak-anak kita lahir oleh dokter kandungan misalnya, spesialis kandungan. Itu bukan dosa, ya. Tetapi sesuai dengan sikon zaman sekarang. Namun kita harus mengerti bahwa semua tetap di dalam tangan Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tanpa khawatir. Sesuaikan dengan sikon yang pertama. Ya, tanpa khawatir. Sesuaikan juga yang kedua dengan pengertian. Ya, dengan pengertian. Orang yang mengerti dan tidak mengerti, ya, akan memelihara kesehatannya dengan cara yang mungkin sangat berbeda. Ya, dan itu bukan dosa. Sebab ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Ya, cara memelihara kesehatannya berbeda-beda. Yang mengerti, oh kalau gitu perlu mungkin jemurnya di jam segini. Panas matahari jam ini yang bagus, bukan jam yang segini. Yang mengerti mungkin dia akan pilih jam yang itu. Yang gak mengerti, dia pikir yang penting panas matahari. Jadi akan berbeda, ya, cara memelihara kesehatannya. Sebab ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Tetapi itu bukan dosa, ya. Misalnya saja, ya, ambil contoh memberi makan bayi, ya. Zaman sekarang dan zaman dahulu sangat berbeda. Itulah sebabnya jangan khawatir, ya. Tetapi ibu-ibu juga wajib belajar atau bertanya-tanya, ya, bagaimana menumbuhkan bayi dengan sehat. Kalau kita mengerti banyak, maka itu akan lebih menolong. Maksudnya seperti itu, ya, saudara. Jadi tanpa khawatir disesuaikan dengan pengertian. Ya, lalu juga tanpa khawatir disesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing. Baik dalam hal uang, dalam hal alat-alat, dalam hal obat, dan juga cara-cara kedokteran dan lain-lain. Ya, saudara, kemampuannya, ya, besar kecil itu hanya bagian kita, ya. Tetapi Tuhan yang menentukan. Amin. Puji Tuhan. Misalnya, saudara, seorang yang miskin sakit, ya, tidak ada yang menolong sebab mungkin dia juga gak punya kemampuan banyak, gak punya uang banyak dan sebagainya. Sehingga mungkin tidak ada yang menolong. Tetapi dia terus berdoa. Ya, dia terus berdoa berharap kepada Tuhan. Akhirnya saudara menjadi sembuh. Haleluya. Walaupun mungkin dia belum ke dokter, belum memiliki alat-alat yang canggih, belum mempunyai obat-obat yang mahal dan sebagainya. Tetapi akhirnya sembuh. Sesudah sembuh saudara, ya, ia diperiksa dokter. Lalu dokter yang memeriksa berkata, ya, untung hanya makan bubur.
Coba makan lengkap, coba dia makan yang limpah, mungkin dia akan mati. Ya, justru dia cuma makan bubur mungkin, karena dia nggak sanggup, nggak punya, kemampuannya terbatas. Ya, saudara. Tetapi justru itu dokter berkata, untung kamu nggak makan yang banyak, yang limpah. Justru kalau makan limpah, ya malah jadi mati kamu. Saudara, lalu tadi dikatakan jangan penuh dengan kekhawatiran, sebab saudara, ya, segala sesuatu, ya, yang penting tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, memelihara kesehatan seperti cara apapun tidak masalah. Tergantung dari masing-masing pengertiannya, tergantung sikonnya, tergantung kemampuan masing-masing. Jangan sampai merasa, duh kalau dia punya duit bisa beli vitamin yang mahal. Ada orang berkata, oh vitamin itu mahal, harganya mungkin satu botol itu ya harganya di atas 500.000. Lalu yang nggak punya duit merasa, yang miskin, aduh kalau gitu saya nggak bisa sehat seperti dia sebab nggak punya duit, nggak ada kemampuan. Saudara, kita yakin bahwa segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Amin. Kalau kita berharap kepada Tuhan sesuai dengan sikonnya masing-masing. Kalau memang kita tidak sanggup, jangan memaksakan diri. Kita yakin bahwa kita juga akan sehat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan jangan dengan kekhawatiran. Tetapi kita perlu dengan iman, ya. Perlu dengan iman, ya. Tuhan akan mencukupi segala kekurangan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat dulu ayat itu sebagai ayat terakhir. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah kita sanggup mencukupi segala keperluan kita. Setiap tempat, ya, dan setiap zaman mempunyai standarnya sendiri-sendiri, ya. Dan kadang-kadang kita tidak bisa mencapai standar itu. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kalau toh kita rasanya nggak bisa memenuhi standar itu. Karena mungkin ya standarnya sendiri-sendiri. Zaman makin modern, standarnya makin tinggi. Tapi kita kadang-kadang gak bisa mencapai standar itu. Jangan khawatir. Tuhan sanggup mencukupi segala kekurangan kita dengan berkat dan kuasanya. Amin. Sekalipun mungkin standar kita tidak memenuhi target itu. Kadang-kadang sekarang ya orang mau masuk di tempat pekerjaan dan sebagainya. Kadang-kadang standarnya sudah mulai naik. Kalau dulu mungkin lulusan SMP masih boleh di situ, atau lulusan SMA masih boleh, masih bisa diterima. Tapi karena standarnya mulai naik, makin naik, zaman makin modern, ya, sehingga standarnya mungkin, oh sekarang nggak bisa, harus yang punya titel dan sebagainya. Jangan khawatir, haleluya. Tuhan sanggup mencukupi keperluan kita dengan caranya Tuhan. Ya, begitu juga dengan hidup ini. Hidup ini mau sembuh, ya. Hidup ini mau mati, itu di tangan Tuhan dan itu sesuai dengan sikon masing-masing.
Puji Tuhan. Masih ingat di dalam Alkitab ya, cerita tentang Rahel. Rahel yang melahirkan Benyamin ya. Dikatakan waktu itu Rahel melahirkan Benyamin. Nah, saudara, zaman sekarang ya, orang akan melahirkan di rumah sakit modern. Ya. Saudara, mungkin secara teoritis ya, ia tidak akan mati. Rahel gak akan mati kalau waktu itu melahirkan Benyamin di rumah sakit yang modern mungkin. Ya. Secara teoritis seperti itu. Tetapi Rahel mati bukan karena ia dikatakan melahirkan dalam zaman kuno. Ya. Zaman mungkin tanpa rumah sakit modern waktu itu. Dan mungkin waktu dia melahirkan gak ada perlengkapan serta tenaga medis yang canggih. Bukan. Tetapi ia mati sebab Tuhan yang menentukannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sehingga kita tidak perlu merasa ya rendah diri atau merasa menyayangi diri, lalu menyesali kok kenapa saya hidupnya enggak mewah seperti orang itu, banyak duit sehingga mereka juga bisa berobat di rumah sakit yang canggih ya, tim medis yang modern dan sebagainya. Saya enggak punya duit ke sana. Kenapa kita merasa seperti itu? Ya. Kita punya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab mati hidup itu Tuhan yang menentukan. Haleluya. Sesuaikan dengan masing-masing sikonnya, masing-masing kemampuannya. Kalau yang cukup punya kemampuan untuk berobat kepada dokter yang spesialis, dokter yang hebat, silakan, tidak dosa. Ya. Asal jangan berharap kepada manusia. Kita tetap berharap kepada Tuhan dan tidak dengan kekhawatiran. Tetapi dengan iman bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, mungkin juga kematian Rahel dikatakan waktu melahirkan Benyamin, Rahel meninggal. Mungkin juga ya, karena waktu itu dikatakan Rahel itu mencuri berhala bapaknya. Ya. Dan mungkin juga dia mencuri dan tidak bertobat. Ya, tidak ketahuan. Atau juga sebab-sebab yang lain. Ya. Mungkin ada sesuatu, ya. Sekalipun saudara sudah ditolong dengan cara canggih misalnya, ya. Dengan cara yang canggih. Kalau Tuhan tentukan mati, orang itu tetap akan mati. Ya. Dan juga sebaliknya. Sekalipun menurut teori yang canggih, ya, pasti mati. Kadang-kadang saudara, dokter akan memberi vonis, bukan? Kalau pasiennya tanya, apalagi kalau sakit kanker, lalu pasien atau keluarganya bertanya, dokter, kira-kira dia akan hidup lagi berapa lama sih dokter? Mungkin dokter menurut teorinya, ya, teori yang canggih, dia melihat, memeriksa bahwa sebenarnya sudah enggak lama. Lalu dia akan berkata dari hasil teorinya yang canggih, dia akan berkata umur ibunya atau umur anaknya atau umur bapaknya ini tinggal 1 bulan misalnya, 3 bulan, ya. Dokter boleh memberikan, ya, vonisnya. Tetapi ingat, kalau Tuhan, ya, masih mau menghidupkannya, saudara, dia akan tetap hidup. Amin. Puji Tuhan. Walaupun dokter boleh berkata umurnya tinggal 2 bulan, tinggal 1 bulan.
Kalau Tuhan berkata, belum, aku masih mau pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita juga masih bisa umur panjang. Amin saudara. Itulah sebabnya jangan hidup dengan kekhawatiran, ya, tetapi hiduplah dengan iman. Sebab segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu adalah semua Tuhan yang menentukan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Saya ingin mengajak saudara menyanyi satu pujian lama, ya. Mungkin lagu ini lagu lama. Kalau ku masih hidup sekarang itu hanya karena cintanya, puji Tuhan. Haleluya. Hanya cintanya, cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Lagu ini berkata, kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya karena cintanya. Amin. Patut kita bersyukur. Teringat saya kembali bagaimana beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Waktu itu saya belum menjadi hamba Tuhan. Mengalami satu penyakit yang mungkin secara manusia mustahil untuk disembuhkan, ya. Saudara, mungkin dokter sudah sepertinya memberi sen bahwa penyakit ini penyakit meningitis, ya, radang otak, itu tidak gampang. Kalau hidup pun bisa dikatakan matanya juling atau dan sebagainya, atau menjadi bodoh dan sebagainya. Tetapi saya yakin hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang boleh berkata, mana bisa sembuh, mana mungkin tertolong. Kalau engkau percaya, tidak hidup dengan kekhawatiran, tapi dengan iman, yakin bahwa segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Haleluya.
Bagi Tuhan tidak ada yang sukar menyembuhkan penyakit sesulit apapun. Tapi saya melihat tangan Tuhan benar-benar menjamah, menyembuhkan saya. Waktu saya sakit di rumah sakit waktu itu, saya cuma berkata kepada Tuhan, ya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Kalau saya ada salah, ingatkan, saya minta ampun. Tapi kalau saya tidak bersalah, saya yakin mau hidup, mau mati ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dan saya katakan, kalau Tuhan masih mau memberikan saya umur panjang, biarlah saya boleh memberikan hidup ini bagi Tuhan. Saya boleh melayani Tuhan. Dan oleh anugerah Allah, oleh karena cintanya, saya boleh disembuhkan. Dan saat ini saya boleh ada di bendangnya. Saya boleh melayani Tuhan karena Dia cinta saya. Saya hidup karena cintanya. Tidak dapat terbalaskan karena cintanya kepada saya. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini kembali. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya karena cintanya. Puji Tuhan. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu karena cinta-Mu. Haleluya. Kami tidak akan menganggap sepi kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu. Haleluya. Pemeliharaanmu terhadap hidup ini Tuhan. Kami mau mengakui kami ada karena Engkau. Haleluya. Kami ada sekarang karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Engkau tolong kami semua sehingga kami tidak terus hidup dengan kekhawatiran, tapi hidup dengan iman. Haleluya. Kami memperhatikan kehidupan rohani. Kami juga memperhatikan kehidupan jasmani. Sebab ini menjadi kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap keadaan anak-anak-Mu saat ini. Khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana.
Kalau ada yang saat ini sedang mengalami persoalan, mengalami masalah apapun, baik mereka juga yang sedang mengikuti ibadah online ini, walaupun mereka bukan jemaat GPDI Bethlehem, kalau ada di antara mereka juga yang sedang sakit, kami berdoa semua umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, yang ada di rumah sakit, yang di rumah, dimanapun mereka berada, segala penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu tubuh, dalam nama Yesus lepaskan, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menyembuhkan. Tambahkan iman kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kami tidak pernah mengandalkan manusia, tapi Engkaulah bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala penyakit apapun dalam nama Yesus. Kalau ada yang kesukaran keuangan, ada masalah keuangan, pekerjaan mungkin terganggu keuangannya, ada mereka yang mungkin yang bekerja omset belum terpenuhi, ada gaji-gaji yang dikurangi, ada yang belum menerima gaji karena keadaan situasi negara kami Tuhan. Tolong Bapak yang baik, ada yang baru merintis pekerjaan baru, apapun yang sedang dikerjakan umat-Mu, di dalam nama Yesus Engkau sanggup mencukupi keperluannya, Engkau sanggup memberikan apa yang menjadi keperluan mereka di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Manusia boleh mereka-reka, manusia boleh merencanakan jahat merugikan kita, tetapi kami yakin bahwa kami akan dilindungi oleh Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang sudah, oh Tuhan, dilahirkan dalam dunia ini, bayi-bayi yang sudah dilahirkan karena Tuhan yang mempercayakan dalam satu keluarga. Engkau sanggup memberi kesehatan di dalam nama Yesus. Segala penyakit yang mengganggu apapun, sehingga Tuhan mungkin kesehatan mereka terganggu, dalam nama Yesus Engkau tolong, biarlah baby-baby ini tumbuh besar menjadi anak yang sehat, diberkati Tuhan dan dilindungi oleh Allah. Anak-anak sekolah minggu, baik juga bersama orang tuanya masing-masing, baik juga para kaum dewasa, bahkan juga mereka yang sudah lanjut umur, apapun keadaan mereka saat ini, Engkau dapat melindungi mereka di dalam nama Yesus. Jagai, Engkau lindungi, jauhkan dari virus-virus penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, bayi bersama ibunya sehat dalam kandungannya, bertumbuh janin ini dengan baik di dalam nama Yesus. Pada waktu melahirkan, Engkau juga yang menolong di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan dengan keturunan ilahi, keturunan yang datang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga mereka yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Engkau kiranya memelihara mereka, memberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan berkat-berkat damai sejahtera bersama keluarganya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Teringat saudara-saudara kami, khususnya jemaat GPD Bethlehem yang sedang di luar daerah, di luar pulau, yang sedang, oh Tuhan, dalam perjalanan pekerjaan. Apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, perlindungan keamanan, baik di darat, di laut, di udara, Engkau menjaga, melindungi, menjauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Keluarga yang ada di Jakarta juga dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau kiranya memberkati negara kami, memberkati bangsa Indonesia dengan kekuatan, dengan Tuhan kesehatan, bahkan dengan keselamatan jiwa mereka. Di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit, ada yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintai, biarlah semua Engkau hiburkan, Engkau yang memberi penghiburan di dalam nama Yesus. Lalukan Tuhan, virus-virus ini boleh berlalu di negara kami, sehingga semua boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak Presiden, Wakil, dan para gubernur yang ada, semua aparat negara. Berikan hati yang bijaksana, kesanggupan, kemampuan, dan kesehatan Engkau berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh memerintah dengan baik, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga mereka yang sudah melayani sederhana, hanya beberapa orang karena keterbatasan keadaan. Tuhan berkati yang sudah melayani, kiranya berkat Allah turun atasnya. Pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati tangan-tangan yang mereka sudah memberi persembahan atau kolekte untuk kas gereja. Mereka yang memperhatikan rumah Allah, peduli perbaikan gereja. Mereka yang Tuhan sebagai donatur-donatur gereja. Baik mereka yang memperhatikan pastori, baik mereka juga yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Apa saja yang mereka buat, kami yakin Engkau tidak pernah berhutang. Engkau akan memberkati dan Engkau akan buka tingkap langit memberkati mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Pagi yang diberkati Tuhan. Jadikan sepanjang hari ini hari yang penuh keberkatan, hari penuh sukacita. Segala apa yang menjadi kekhawatiran, menjadi beban dalam hidup ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Kami tetap ada dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.